Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi pendengar kami wabarakatuh. dimanapun Anda berada. Dan pagi ini edisi Bincang Pagi bersama saya Yofri Haryadi. Selama kurang lebih ya 1 jam ke depan kurang lebih ya. Kita akan membahas mengenai kiprah tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Bogor. Dan salah satunya ini di kawasan Puncak Bogor. Sudah ada narasumber di studio ini, ada Kang Iman Sukarya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Iman Waalaikumsalam. Sukarya Sarkowi. Ya, Nah, Sarkowi ini sebenarnya nama besar di Puncak Bogor. Ya, teman-teman bisa searching sendiri lah, seperti itu kurang lebih. Dan Kang Iman dulu berangkat dari aktivis, kemudian juga sempat menjadi menjadi pendamping desa pernah ya ya, baru-baru ini, kemudian sempat terjun di dunia politik, ya. mencalonkan diri jadi anggota legislatif dari Dapil 3 di sana. Satu kali mencalonkan kepala desa, dan banyak juga menelurkan aktivis-aktivis yang ada di Puncak. Ya. Dulu IKPAS ini menjadi salah satu pergerakan atau organisasi yang progresif, bahkan mencanangkan untuk mekar dari kabupaten. Nah, ya, salah satunya Ya ya. salah satunya itu Sama menolak one way ya. one way dan koin untuk bikin flyover. Ingat nggak? Ah, Seperti itu. Itu cukup epic. Dan Kang Iman Sukarya ini juga saksi mata, saksi hidup pada saat tempat-tempat hiburan malam, kafe, bar, klub-klub diskotik seperti ya. itu, diskotik dibakar. Itu tahun berapa itu? 96-an ya? 98 lah. 98 ya. Itu tidak jauh. Dan menjadi banyak saksi terhadap bagaimana isu-isu lingkungan, isu-isu sosial yang ada di sana. Nah, kita ngobrol dulu nih Kang, Damang Kang. Alhamdulillah sehat ya, Kang Yopri ya. Terus selami terpendaknya. Udah 4 tahun nih kayaknya. Mantap. Terakhir dulu di pendamping desa di Cilember, Pendamping desa di Kecamatan Cisarua Cisarua. dari 2016 sampai dengan 2025 ya. 2000. April, tepatnya kemarin lah April saya resign. Nah, ini banyak juga cerita-cerita atau mungkin capaian-capaian atau harapan-harapan yang banyak masyarakat belum terpenuhi gitu loh di Puncak Bogor ini. Ya mulai dari kemarin persoalan lingkungan hidup, ada masyarakat yang menolak dan akan ada masyarakat yang setuju tentang bagaimana Puncak dijadikan objek wisata. Terus persoalan lainnya, kalau sekarang imigran udah nggak begitu terdengar ya isu-isunya tuh, imigran WNA penerima suaka di sana. Masih banyak imigran, cuman mungkin karena nggak ada tanggapan ya, akhirnya ya hilang dengan sendirinya lah. Bahkan sekarang imigran udah pada punya toko, udah pada punya usaha di Puncak. Yang saya tahu mereka udah pada ada yang nikah juga dengan orang Cisarua, perempuannya dari Cisarua, laki-lakinya. Nah itu cuman udah dijadikan keluarga mungkin ya imigran itu oleh orang Cisarua kayaknya. Sudah ngeblend, udah punya kartu keluarga, berarti sudah punya KTP, jadi warga negara kita. Banyak yang saya udah ketemu lah suaminya itu adalah imigran, entah punya KTP ataupun enggak, yang jelas mereka saling jatuh cinta dan menikah lah seperti itu. Dan punya anaknya pasti punya kartu keluarga, punya KTP. Nah ini persoalan ini silahkan di Kapil diurusin ya, anaknya mau ikut ke mana nih, undang-undang negara Indonesia tentang WNA dan WNI atau undang-undang negara asing, silakan aja itu nanti diatur. Ini problematik Kang, kalau misalkan kita bicara Puncak Bogor yang meliputi Cisarua, Megamendung, Ciawi ya, kurang seperti itu. Kemarin persoalan lingkungan, kemudian objek-objek wisata yang sempat disegel kemudian dicabut lagi segelnya karena memang banyak tekanan dari masyarakat, kehilangan pekerjaan, nyari kerja susah gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kecamatan lain atau wilayah lain di Kabupaten Bogor, selatan itu termasuk yang sedikit banyak bisa hidup gitu dari UMKM, terus terutama penyangganya itu di pariwisata gitu. Idealnya nih Benar nggak sih seperti itu? kalau menurut saya idealnya kawasan Puncak ini dimulai dari misalnya Cisarua, kalau nggak Caringin, Ciawi, Megamendung, Cisarua sama Cipanas. Karena kalau bicara Puncak ini ada berikut dengan Cipanas juga, Kang. Cianjur. Ini kalau bicara Puncak, karena orang Cipanas akan nyebutinnya dia itu Puncak. Ada satu ide atau gagasan lah kalau memang mau dijabarkan bahwa 5 kecamatan ini dijadikan otorita khusus.
Kalau memang mau bicara puncak, mau pembenahan, mau perapihan, atau mau menjadikan puncak istimewa beda dengan yang lain, itu harus diberikan kewenangan khusus. Otorita khusus itu misalnya kayak Batam. Jadi tidak misalnya diatur oleh Cibinong, karena Cibinong itu akan terkendala misalnya mau pembenahan puncak, dia akan terkendala dengan Perpres Bopuncur. Kemudian juga mau merapihkan puncak di bidang yang lain misalnya, dia akan terkendala dengan RT RW tata ruang misalkan wilayah Jawa Barat. Nah ini makanya kalau kawasan misalnya Caringin, Ciawi, Megamendung, Cisarua dan Cipanas itu bisa jadi satu wilayah khusus, sehingga wilayah ini bisa misalnya bagaimana desa-desa di wilayah tersebut, di wilayah Cipanas, di wilayah Cisarua, Megamendung, Ciawi dan Caringin, untuk menata dan mengelola sampahnya tersendiri. Tidak harus misalkan dibawa ke Galuga. Bagaimana desa-desa mereka itu nanti mereka punya satu tempat pengolahan khusus per kecamatan atau per desa masing-masing. Tapi bukannya itu sedang dilakukan atau sedang mengarah ke sana itu? Sedang Desa mengelola sampah sendiri. Sedang ada arahan. Satu. Yang keduanya misalnya ketika satu contoh misalnya ketika Desa Tugu Utara mengelola Telaga Saat tanpa ada campur tangan dari pihak Sayaga Wisata atau dinas provinsi, itu mereka sudah bisa berkolaborasi seperti itu. Sudah bisa menghasilkan pendapatan asli desa itu tersendiri dari satu titik aja. Bagaimana misalnya nanti ke depannya Curug Cilember bisa dikelola langsung oleh Desa Cilember. Misalnya Gunung Emas itu sendiri berkolaborasi dengan Desa Tugu Selatan. Jadi itu jadi kedepannya bisa seperti itu gitu nantinya. Jadi Sehingga otonomi desa tuh benar-benar otonomi desa dan kemandirian desanya itu akan terangkat seperti itu. Desa bisa jadi perkotaan. Kalau desa jadi perkotaan kan ini jadi persoalan baru nantinya nih. Bukan desa jadi perkotaan, tetap yang desa di puncak itu tidak bisa jadi perkotaan. Pernah ada misalnya kan satu wilayah Kelurahan Cisarua. Ketika wilayah Kelurahan Cisarua jadi kelurahan, itu dia tidak bisa melepaskan misalkan persawahannya masih ada, perkebunannya masih ada, tetapi di pinggir-pinggirnya, pinggir jalan nasionalnya itu sudah jadi perkotaan. Lalu di belakang ruko, di belakang kios-kios, di belakang Indomaret itu masih ada sudut-sudut kemiskinan. Nah itu makanya kenapa sehingga apa? Ketika masyarakat protes, mereka harus langsung ke kabupaten, tidak bisa langsung ke kepala desa atau kepala lurah. Lurah itu kan ibaratnya nanti Ya, dia akan ini karir lah ya. Dia itu bukan pilihan masyarakat, hanya ditunjuk oleh Pak Camat atau oleh Bupati. Nah akhirnya di situ terjebak sehingga akhirnya kelurahan di Cisarua dengan desa-desa mungkin lebih maju desa-desa dibanding kelurahan kayak gitu. Tetap desa yang menjadi desa, tetapi dia tidak alergi dengan kemajuan ya. Bagaimana desa-desa menjadi infrastrukturnya menjadi solusi kemacetan. Bagaimana desa-desa menjadi solusi kemiskinan, ya kan? Tapi kalau bicara kemacetan ini kan lagu lama ya kan. Kalau nggak macet ya berarti yang nggak tahu nih macetnya apa berwisata atau hanya sekedar lewat dia mau ke Garut ke Bandung tidak lewat tol Cipali ya atau sebenarnya memang kebutuhan akan jalan kita yang semakin mendesak gitu karena kan tiap tahun pertumbuhan kendaraan nambah, udah ada mobil bensin, udah ada mobil listrik, ntar nggak tahu lagi mobil hidrogen atau apapun. Jadi populasi kendaraan juga semakin bertambah. Sementara cara-cara yang dilakukan untuk mengurai lalu lintas dari dulu, dari pertama saya jadi wartawan ya itu tadi one way, buka tutup, sekarang yang terbaru ya ganjil genap. Jalannya masih segitu-gitu aja. Nah ada upaya juga dari pemerintah kabupaten untuk memperlebar jalan-jalan alternatif yang ada di dalam. Nah ini solusi nggak sih menurut Kang Iman Sukarian? Kalau menurut saya hasil kajiannya ya, pada saat jalan lebarnya segitu macet. Dilebarin lagi tambah lagi misalnya 1 meter ke kiri dan ke kanan masih tetap macet juga. Tetapi pada saat jalannya sempit, walaupun macet, ketika terjadi lalu lalang kendaraan pada saat misalkan one way-nya tidak begitu riskan masalah penyeberangan. Tapi ketika sudah diperlebar, nah ini yang menjadi permasalahan ketika mau nyebrang karena sudah lebar, nyebrangnya jadi repot sehingga
tingkat kecelakaannya agak tinggi. Contoh misalnya jalan Cipayung, dari mulai Megamendung lah ya, sampai ke Cibogo itu kan jalan udah lebar tuh ya, sampai ke rest area Cibogo. Nah situ ketika orang mau nyebrang, orang mau belok pada saat one way, baik ke atas maupun ke bawah, nah itu resiko kecelakaannya banyak terjadi. Nah itu kemudian juga dilebarin tetap aja macet. Nah kemudian melebarkan jalan, merapikan jalan seolah-olah ingin memanjakan turis Jakarta. Nah, sementara turis yang bawa uang besar itu bukan dari Jakarta lah. Kalau sekarang ini rata-rata dari Arab Saudi, dari luar ya kan. Nah bagaimana puncak ini saya lihat hanya memanjakan turisnya dari Jakarta yang mungkin mereka sendiri bawa uang cuma 300.000 tapi bisa datang ke puncak. Pakai motor itu ya? Pakai motor. Terus kita udah pakai macet, mobilnya juga pakai mobil tentara, pakai ini kan. Masuk ke villa. Villa sendiri sekarang harganya diturun-turunkan. Oh diturun? Iya, ada yang 750.000, yang 800.000, yang 1 juta bisa. Ini mau tahun baru biasanya naik nih dari sekarang nih. Ya itu villa-villa tertentu kan. Oh gitu. Kalau untuk kelas menengah ke bawah sekarang ini udah main banting-banting harga. Jadi hukum pasar kali ya. Nah, jadi orang kalau nggak diturunkan nggak banyak yang masuk ke villa gitu ya. Kemudian hotel juga kalah saing oleh villa ya kan. Hotel akhirnya cuma bisa dapat tamu pada saat Sabtu Minggu doang. Hari-hari biasanya ngandelin dari dinas-dinas yang kerjasama dengan para hotel untuk mengadakan meeting-meeting kayak gitu. Mais. Nah gitu. Nah ini kalau misalnya kayak kemarin ada kebijakan tidak boleh melaksanakan rapat-rapat di hotel, bisa hancur juga. Betul. Dunia perhotelan di puncak. Nah kayak gitu. Makanya nah di balik hotel-hotel yang mulai banyak berkembang ya, pariwisata juga banyak yang akan baru nanti hadir kan. Kan itu kan beririsan juga dengan KEK itu, kawasan ekonomi khusus yang di Lido Cigombong itu nanti bisa nyambung katanya ke Ciberem, ke Cisarua kayak gitu, dan mengintegrasikan potensi-potensi wisata yang ada di wilayah itu, di selatan tuh sampai ke Cianjur. Kan seharusnya bisa memberikan dampak yang cukup besar, cukup tinggi untuk pendapatan masyarakat di sekitar. Faktanya kayak gitu nggak sih kan? ya sekarang kita lihat ya, yang punya hotel bukan orang Cisarua, tapi manajer-manajernya yang kerja bisa aja orang Cisarua, integrasi campur lah dari luar juga. Kemudian para pedagang yang punya Indomaretnya ini, yang kerja yang dagang di pasar, orang Cisarua-nya atau orang puncaknya sendiri mungkin jarang ya. Kalau saya tanya tukang martabak dari mana, saya tanya misalnya tukang cuangki, tukang bakso, tukang mie ayam. Nah ini masih belum bisa memberikan dampak ekonomi secara positif. Belum misalnya ada kebijakan pasar, misalnya para petani pasar bisa masuk melalui PD Tohaga misalnya. Enggak kan, PD Tohaga selama ini masih tutup mata tentang hilir mudik barang yang masuk di pasar. Itu hilir mudiknya saya masih antara tengkulak, antara petani masuk ke pasarnya juga masih dijaga tengkulak, tidak bisa ada koperasi lah, tidak ada satu pasar misalkan pasar bebas yang bisa untuk membeli produk-produk warga. Termasuk teman-teman di hotel juga kan, misalnya kan kalau beli beras bukan berasnya petani puncak, pasti dari Cianjur atau dari kiriman dari luar. Sayurannya juga, ayam-ayamnya juga. Nah ini. Terus yang dihasilkan dari petani yang di Megamendung atau di Cisarua dijual kemana itu? Apa mereka punya pasar tersendiri kan? Ada juga yang petani organik yang belinya juga masyarakat tertentu gitu loh. Saya nggak bisa bilang kelas atas karena siapapun bebas untuk beli sayuran organik gitu. Saya waktu di pendamping desa ya banyak petani yang ingin dibiayai dari ketahanan pangan. Jalan nggak sih sebenarnya itu program ketahanan pangan? Program ketahanan pangan ada yang pernah desa di desa yang itu karena sampai berapa, 60 juta ya? Lebih? 20% aja Pak. Kalau dana desanya sekitar 1M maka 200 juta. Fantastis sebetulnya. Itu harus jadi apa tuh 200 juta itu harusnya? Ya, itu harusnya kan menjadi produk yang berkelanjutan. Terus berkelanjutan tidak? Nah misalnya kita ada 200 juta. Kalau satu petani dimodelin 1 juta berarti ada 200 petani Pak. Satu petani misalkan, ya kalau misalnya dimodelin 1 juta,
Itu skemanya begitu, 200 juta terus kemudian dipura ke Gapoktan, kurang lebih seperti itu. Anggota Gapoktannya ada 10, berarti seorang dapat 2 juta gitu. Kalau menurut saya sih belum ada yang kayak gitu. Misalkan ada 200 juta ya. Satu petani misalkan 1 juta dikali berarti 200 petani untuk sama-sama melakukan produk. 1 juta kan kalau kita tanam cesin lumayan juga. Ya, tanam kangkung kayak gitu. Cuman kalau misalnya petaninya pengennya misalnya kayak cabe yang organik yang pakai greenhouse. Ya jelas dari greenhouse-nya aja udah pasti mahal biayanya. Kemudian juga tata cara penanaman, pembibitan segala macam juga, tetapi ketika panen belum tentu bisa dinikmati oleh masyarakat. Misalnya paprika. Apakah paprika udah menjadi makanan khas warga Cisarua? Kan enggak. Nah, itu harus punya pasar misalnya ke supermarket. Tetapi produk yang dihasilkan supermarket ini apakah nanti bisa melewat? Enggak. Kan ada tim ini juga, quality control segala macam. Lalu misalkan standar atau tidak gitu, ada standar. Tomat cherry misalnya itu juga sama harus pakai greenhouse. Nah, ini kalau menurut saya ketahanan pangan itu harus mainnya tetap aja di petani bawah. Misalnya petani singkong, petani ubi. Yang jelas kalau singkong tanam satu dia akan muncul misalkan 10 kilo atau 5 kilo lah dari satu singkong. Ya tinggal bagi-bagi aja sama petaninya. Kalau dia tanamnya 1 hektar ya berarti lumayan. Ketika 7 bulan, 6 bulan panen, misalkan menghasilkan 10 ton, ya tinggal dibagi 2 dengan desanya. 5 ton buat desa, 5 ton buat petaninya. Nah, tinggal begitu aja karena perawatan singkong tidak begitu mahal, perawatan ubi tidak begitu mahal. Pangsa pasarnya juga jelas. Tapi masyarakat kita kan kalau misalkan makan singkong, makan ubi, kelasnya turun. Nah, betul, kelas turun, tapi padahal itu yang paling sehat sebenarnya, Maya. Ubi Cilembu 25.000 1 kilo kalau udah dibakar. Iya. Nah, itu. Kemudian juga singkong kalau udah jadi peyem, ya tape minimal 10.000. Nah, itu tadi harusnya konsep-konsep seperti itu yang harus dijalankan lah. Kemudian juga tanaman sehari-hari kayak kangkung, cesin itu udah jelas tiap hari lah. Tukang bakso aja pasti tiap hari beli cesin, ya kan? Kemudian kangkung, casiput segala macam. Nah, ini produk-produk inilah yang harus misalnya gampang ditanam, kemudian perawatannya tidak susah. Jadi ketika mengembalikannya juga udah jelas. Tapi serius Kang, katanya ada banyak desa yang uang ketahanan pangannya, dana ketahanan pangannya tidak ada keberlanjutan gitu. Bahkan putus di tengah. Contoh mau melihara domba atau kambing, kambingnya meninggal gitu, meninggal mati gitu. Ada sih memang. Ya terus kan ya dianggap loss gitu, nggak perlu ngembaliin kan ke desa apa kerugiannya itu, dianggap lewat aja. Yang jadi masalah kalau misalkan kambingnya matinya dibuat mati aja gitu. Kalau skemanya dulu Pak, kalau skemanya misalkan antara, kan berarti kepala desa selaku penanggung jawab kegiatan ya dengan petani. Kemudian petani itu diberikan kambing 5 ekor. Nah, skemanya ini apakah bagi hasil, apakah sistem paro ya kalau di kampung itu. Kalau anaknya 2 berarti 1-1, atau dia digaji per bulan berapa sebagai pekerja memelihara dan mencari rumput. Nah, ini banyak terjadi. Kalau menurut saya kebanyakan kepala desa itu menggaji. Kalau menggaji jelas tekor Pak. Jadi kan dia kerja nih di kepala desa nah kepala desa nih seolah-olah langsung bikin kandang lalu beli sapi. Nah, si pegawainya ini nggak ahli di sapi, tahu-tahu sapi lama-kelamaan sakit, salah makan, ya kan? Cuaca nggak memungkinkan, akhirnya dari sapi 10 bisa saja nanti berkurang menjadi 5. Tanggung jawabnya bagaimana? Ketika dibebankan ke petani, ya petani saya mah orang udah kerja, udah digaji, ya kan? Udah memelihara. Rasa memilikinya kurang, disiplin dan tanggung jawabnya kurang. Itu sebenarnya PR-nya. Dan juga kepala desa itu harusnya melihat potensi ya. Jangan sampai
ikut-ikutan. Ini kebanyakan ikut-ikutan. Desa lain piara ayam ikut-ikutan, piara ayam. Desa lain piara sapi ikut-ikutan, piara sapi. Harusnya di potensinya sendiri di wilayah masing-masing. Kalau memang wilayahnya penuh dengan air, ya piara ikan. Kalau memang wilayahnya penuh dengan padang rumput, ya piara kambing, piara sapi. Soalnya kan kalau piara sapi kayak gampang. Tetapi urusan ngasih makannya, memeliharanya itu tidak segampang. Ya, sekarang katanya nyari rumput juga susah karena tanah-tanahnya banyak dikuasai PT gitu. Nah, Jadi kalau mau masuk atau ke tanah untuk ngarit harus bayar sama yang jaga gitu. nah itu juga kendala kan. Nah, Sehari bayar misalkan 50.000, kali 1 bulan udah 1,5 juta. saya juga baru tahu ternyata alang-alang yang di pinggir jalan di tempat saya itu ngelewat itu kan, kalau di kampung-kampung kan masih suka ada tuh alang-alang itu, rumput-rumput itu, Rumput liar ya. rumput liar gitu. Itu kalau dibabat datang yang punyanya gitu, bayar. Nah makanya itu salah. Kebanyakan kan Padahal kan dia nggak nanam, padahal dia tumbuh sendiri gitu. sana ada villa, tanahnya luas, sebagian villa kan, kemudian yang punya villanya udah nggak ngasih uang gaji, akhirnya ya silakan dipotong aja. Nah itu kan bayar juga. Harusnya ketahanan pangan ditambahkan dengan ketahanan pakan. Si kepala desanya ada tanah misalkan 1.000 meter tanamin rumput. Hingga nanti, Ini gagasan yang progresif nih, pertahanan pakan itu. Ini bisa jadi program penanaman jagung Polri itu salah satunya juga untuk mendukung ketahanan pakan juga, karena kan jagung kan pakan ayam ya. jagung pakan ayam. Kemudian juga bisa yang dibubuk-bubuk itu ya, buat sapi juga bisa. Oh bisa ya. Rumputnya bisa dijadikan Daun jagung juga bagus katanya. Nah, daunnya. Untuk apa, hijauan apa serat atau apa? daun yang keringnya bisa dijadikan ini huut. Oh, buat bebek. Dedek juga buat bebek, buat entok. Ayam juga bisa. Cuman ini penanaman jagung kayaknya saya melihat kalau di Cisarua. Ini menanam jagung bukan mau tahun baru loh ya. Ya itu mah Untuk ya berkelanjutan kan, untuk ketahanan kalau pakan. penanaman tahun Kan baru. biasanya banyak petani pekebun tuh yang latah gitu kan. Mau lebaran Ya, mau sekarang- tahun baru nanamnya pada jagung. Sekarang banyak. Saking banyaknya jadi harganya turun. Ya mestinya tadi Saking banyak panennya nanti. jika mau yang datang ke puncak itu sekitar 10.000 orang. Yang beli jagungnya harus diperkirakan misalkan 5.000. Ya makanya ada 5.000 batang jagung. Ketika udah ada 10.000, makanya yang mestinya bisa jual 5.000 malah jadi 2.000, jual jadi 1.000. Nah ini, saya pernah tanam jagung, akhirnya cuma dibeli 1.000 Satu tongkol. jagung. Nah, sedangkan biayanya lebih dari 1.000. Kayak gitu. Berarti harus pendekatan apa nih? Apa namanya, diolah lagi tanah. Nanti karena istilah sebutannya itu supaya punya nilai tambah gitu dari jagungnya, entah itu dibikin tepung atau dibuat makanan jasuke gitu, atau dibuat keripik dan lain sebagainya. Tapi ya keripik jagung belum ada ya. Belum ada ya? Paling ada bentuknya apa yang kering-kering itu kan, kayak emping gitu. Apa kan kita tanamnya jagung ini, jagung manis. Nah kalau jagung manis ini dijadikan keripik nggak bisa, dijadikan ini tepung nggak bisa. Harusnya jagung hibrida yang lain, yang besar-besar bisa buat makanan burung, ya kan. Kemudian bisa jadi tepung jagung. Kalau jagung manis itu hanya fokus untuk direbus, kemudian sama dibakar. Nah jangan beda. Ada yang bikin jagung buat popcorn aja juga ada beda. Nah ini. Jadi kalau Cisarua kalau menurut saya bagaimana kembali ke pertanian. Karena memang dulu tanahnya pertanian. Aliran sungai Cisampai, aliran sungai Ciburial, aliran sungai Ciliwung, Cikamasan, kemudian Cisadane, kemudian Ciesek, itu sejak zaman dulu itu sudah mengairi sawah-sawah. Sehingga sawahnya bagus-bagus. Gitu ya? Nah iya. Dulu Bendung Cibalok itu saksi sejarah. Kalau kiri kanan itu di sepanjang aliran sungai itu kebun-kebun sawah. Sekarang udah nggak ada, udah pada jadi ruko, jadi rumah. Kemudian sawahnya ini tanam padi yang 6 bulan itu Pak. Tanam padi yang 6 bulan, padi huma. Sebetulnya bukan padi huma ya, pare gede. Kalau padi huma nggak pakai air, ditanam dengan tak ada hujan. Tapi kalau pare gede bisa ditanam di sawah-sawah biasa. Nah itu hasilnya memang bisa ditahan, bisa diikat di gedeng-gedeng, kemudian disimpan di leit,
Nah itu baru asli ketahanan pangan. Sip, mantap. Ini kita ngobrol ngalur ngidul nih, dari WNA terus udah gitu wisata, macet sampai urusan ke sawah-sawah ya, ke desa-desa. Nah kita akan mengerucut ke urusan soal ketahanan pangan ini setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bogor. Oke, masuk. Kan lagi ya? Ya, 1, 2, 3. Baik, kembali masih bersama saya Yofri Haryadi dan Kang Iman Sarkowi. Iman Sarkowi aja. Sarkowi ya, nama orang tua itu. Orang tua. Yang Ya soalnya kan di puncak itu terkenal nama Sarkowi itu kan. ada jalan Ha, ya. ada jalannya bahkan. Dan Kang Iman Sukarya ini adalah salah satu keturunannya. Ya. Dan tetap mengabdi dengan banyak cara nih Kang. Tidak harus ke pintu-pintu atau ke ruang-ruang formil, tapi di ruang informal juga tetap membersamai masyarakat. Tentunya dengan gaya yang berbeda, yang nggak sama kan, tiap orang beda-beda. Di puncak itu, maaf ya, terkenal dengan apa namanya ya ada markas syariah Islam di sana, banyak habib-habib juga, masyarakatnya religius, kepantik dikit langsung cepat meledak, terutama untuk urusan-urusan agama gitu. Tapi saya rasa makin kesini kan mereka makin dewasa, makin bisa melihat fenomena-fenomena seperti itu dan lebih bijaksana mungkin ya Kang ya, lebih toleran. Nah, terlepas dari isu-isu yang ada di permukaan juga ternyata masih menyimpan banyak permasalahan di tingkat tapak, terutama di desa-desa. Tadi di sesi pertama Kang Iman sudah berbagi sedikit tentang mungkin pengalamannya saat menjadi pendamping desa gitu Kang, termasuk capaian-capaian yang seharusnya sudah terrealisasi seperti ketahanan pangan, One Village One Product ya. Bahkan kalau ada program kemarin itu saya liputan di PB itu One Village One CEO. CEO. Berarti kan memang Pengusaha, gagasannya Pak Presiden Prabowo ini, cita-citanya itu benar-benar besar gitu, menaruh harapan yang besar terhadap desa-desa. Jadi Kabupaten Bogor ini kan termasuk daerah tingkat 2 kabupaten dengan desa yang cukup banyak. Ada 416 kurang lebih seperti itu ya, 424 desa dan kelurahan. 435 ya, 435 kalau dengan kelurahan. Nah, Desa 417. ya desa itu pasti nambah karena ada mekar-mekar juga kan ya. Ya, Mekarnya desa kan nggak kayak mekarnya kabupaten. Harus dibuat undang-undangnya dulu. Cuman biasanya mekarnya desa itu berawal dari apa ya, konflik masyarakatnya gitu. Mungkin lurah dengan anaknya, atau lurah kepala desa dengan kepala BPD-nya, atau ya saya pikir mereka ketika berkompetisi menjadi kepala desa itu keluarga semua. Enggak juga sih. Dari satu kakek atau satu buyut gitu. Masih ada lah persaudaraan lah. Rata-rata setiap calon itu masih karena memang mungkin ya terahnya yang di sana yang bermain ya. Kalau belum nggak punya terah mau naik agak susah gitu. Ya kan nggak ada partai politik di desa. Jadi ini mah turunannya Haji Abdullah Mustofa. Ini Haji Sarkowi. Kalau menurut saya desa itu layak dipekarkan itu kita mengacunya ke bantuan. Mau desanya penduduknya 20.000, mau desa penduduknya 3.000, bantuannya dari pemerintah pusat dana desa itu sama. Perbedaannya paling di angka, misalnya jumlah penduduknya lebih banyak, paling ada perbedaan sekitar 150 jutaan. Apa nggak dihitung aja per jumlah penduduk, nggak usah mekar gitu, bantuannya sesuaikan dengan jumlah penduduk di satu desa. Karena dulu juga kalau nggak salah kan jumlah ada daerah-daerah di luar Jawa itu kan desanya lebih banyak ya. Enggak, di Jawa desa banyak, penduduk sedikit. Nah kalau di kita desa sedikit, misalnya desanya kayak desa ada yang penduduknya 25.000, ada yang satu desa itu. Di desa di Jawa apa di Jawa Tengah, Jawa Timur itu paling 3.000, 2.500, ada yang 1.500 juga. Itu satu desa itu. Pantesan di sana pilkades kok santai-santai aja ya, nggak
sekeras di sini. 2027 ya pilkades serentak itu. Nah, 2027. 2026 pemilihan BPD BPD serentak. 2027 juga BPD habis Oh, masa jabatannya. bukan 2026 BPD terus 2027 kepala desa. 2027 BPD habis, nanti di akhir baru kepala desa. Berarti pas mulai awal 2027 nih nanti simultan ya, Ya. pemilihan anggota BPD, terus kemudian baru kepala desa gitu. Nah, ini pemilihan BPD-nya kan dibuatnya nggak jadi apa ya, nggak jadi rame. Iya, home pimpah aja. BPD-nya home pimpah, atau harusnya BPD itu ya tadi kan kalau memang dia itu perwakilan dari masyarakat, minimalnya ada forum masyarakat yang memilih anggota BPD. Ini kan dipilihnya oleh RT RW. Rata-rata misalkan satu RT dia ada 3 atau 5 ya 5. Kalau ada 5 RT berarti 5 kali 25 orang akhirnya memilih satu orang perwakilan BPD-nya gitu. Kurang seru juga sih. Kemudian tidak ada tapi kan kampanye. nggak bisa juga kita membawa apa namanya sistem politik voting ke desa, karena kan basisnya desa itu kan musyawarah mufakat itu Kang Iman. Di desa bukan menghitung siapa yang paling banyak disukai. Kadang dia kan senator juga namanya kan. Iya. Sebetulnya zaman BPD ya. Senator tingkat. Cuman bukan anggota kongres maksudnya. Nggak, maksudnya ilmu untuk ngatur negara gitu kan dibawa ke desa kayaknya timpang juga pada akhirnya, karena kan di desa yang saya lihat lebih mengedepankan satu ketokohan. Tapi benar-benar tokoh tuh memang mereka lebih banyak berbuat buat masyarakat dibandingkan untuk kepentingannya sendiri gitu kan, baik tokoh agama, tokoh yang lain-lain gitu kan. Tapi enggak juga kan. Wah, desa sekarang berarti sudah mulai banyak terjadi pergeseran ini. Banyak aktivis misalnya. Dia di kabupaten dia bergerak. Tapi ketika dia di kampungnya ada yang hajat, dia nggak masuk, diturut mengundang. Ya. Berarti dia bukan saya tahu ya. Pinggir jurang ini obrol. Jadi ketokohan di desa belum tentu sama. Jadi ketokohan di desa mungkin lebih kepada satu RT RW udah jelas ya. Kemudian kiai setempat. Nah, kalau yang namanya yang paling kaya juga bisa masuk jadi tokoh dengan cara instan itu biasanya itu. Kemudian juga yang namanya aktivis ini belum tentu jadi tokoh di tingkat desa. Karena apa? Beda antara desa. Termasuk saya gitu, nggak begitu dikenal ini deh. Kang Yopri di lingkungan misalnya, di lingkungan. Nggak begitu. Tapi kalau misalnya dia rajin aja, dia pengajian tiap hari datang, ada yang meninggal, bisa jadi ditokohkan. Ada juga yang menokohkan. Tapi justru malah awkward Pak, kalau yang biasanya jarang datang, jarang toto datang gitu kan. Pasti orang curiga, tumben dia datang mau ngapain ya kan gitu. Apalagi sekarang desa penuh daya tarik Pak. Tahun depan bantuan keuangan infrastrukturnya 1,5 miliar. Belum sama yang lainnya ya. Terus kemudian bantuan untuk ketahanan pangan juga pasti akan naik, bahkan ada banyak program-program lainnya untuk menopang MBG, terus untuk menopang apa sih yang satu desa satu sarjana itu loh Pak. Kayaknya belum ada satu desa satu sarjana. Mungkin kalau secara kepribadian ya. Kalau yang sebelumnya kan beasiswa Pancakarsa, sifatnya beasiswa gitu. Kalau yang beasiswa kan ada sisa diberikan untuk melanjutkan kuliah. Selebihnya ya harus cari dana sendiri. Kalau mau beasiswa Pancakarsa atau beasiswa Tegar Beriman, ya buat dulu universitasnya. Yang masuk ke situ berarti kena dapat beasiswa. Kalau yang di luar itu nanti jadi bingung juga. Akhirnya kedekatan lah. Kedekatan dengan dinas, kedekatan dengan orang-orang di sana baru dapat. Ini dibocor-bocorin ini semuanya ya. Tapi kalau misalkan jadi akhirnya ujung-ujungnya tidak tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran. Yang seharusnya selesai dalam waktu 3 tahun 4 tahun, bertahun-tahun tidak selesai kuliahnya. Jadi kan sayang kan. Terus, apalagi sampai putus itu kan, misalkan nggak selesai kuliahnya itu kan juga jadi PR. Nah ini tuh ke depan apa yang masih harus dibenahi Kang. Apalagi kan jabatan kepala desa makin pendek ya. Makin tahun depan ya udah tahun-tahun terakhir kan 2027 mereka semuanya selesai ini. Kira-kira masih punya nggak semangat untuk di akhir-akhir ini mereka untuk membenahi atau memperbaiki atau punya capaian-capaian yang seperti diharapkan gitu loh.
Kalau saya sih harapannya nih pemerintah Kabupaten Bogor itu lebih memperbanyak tim. Misalnya bikin tim untuk pengawasan bantuan keuangan kabupaten. Jadi pengawasnya itu betul-betul turun. Jangan sebenarnya kan pendamping desa itu udah fokus di dana desa. Ditambah lagi dengan misalkan Banke. Nah ini fokusnya dia akan berbeda. Jadi bikin aja pemerintah Rudi Susmanto bikin aja Banke kabupaten. Tim tim pemantauan dan pengawasan Banke. Misalnya per desa satu. Jadi kalau bikin begitu kan kesannya inspektorat dan lembaga Enggak, instansi dia nanti pengawas semacam pejabat nanti ada lainnya laporan nggak bekerja. laporan khusus juga. Pengawas itu kan kita nggak bisa mengandalkan pengawas juga. Berapa sih jumlah personil inspektorat di kabupaten? Nah ini kalau misalnya ada tim, misalnya itu jelas dia itu tim di kerjasamanya dengan Pak Camat, dengan kasih ekbang. Nah dia turun ke bawah melihat Banke itu, ya itu dia tiap hari kayak di PUPR sekarang ini kan ada satu titik satu pengawas inspektor, dia nunggu betul enggak nih hari ini 10 truk Bantuan coran pangan, ya, misalnya mixer gitu dari Jayamik atau dari Dedemik, dihitung 10 truk, udah selesai hari ini. Besoknya diukur dari 10 truk itu berapa. Sama juga, jadi nanti tim pengawas khusus di Kabupaten Bogor untuk mengawasi Banke khusus. Nah itu silahkan persentasenya dari berapa persen pengawas ini. Boleh ambil dari jurnalis, boleh ambil aktivis, kan banyak. Daripada nganggur, daripada cuma cuap-cuap aja, ditarik aja sama bupati untuk bekerja mengawasi tiap desa. Jika ada 417 atau 435, ada Banke kelurahan juga silakan. Tapi kan jelas ada pengawasannya. Misalkan dimulai Banke mau digulirkan di bulan Juli. Nah kita tim pengawas ini sudah dibekali pemahaman tentang infrastruktur, pemasangan batu, kemudian ngecor sampai masang dowel dan segala macam ya, panjang kali lebar tebal segala macam, sehingga ketika diturunkan ke tiap desa dia udah memiliki pengalaman khusus. Nanti dia bisa bekerja sama dengan itu tadi, misalkan dari tenaga pendamping desanya hanya sekedar koordinasi doang, dengan tenaga ahli kabupaten koordinasinya, sehingga gambarnya juga jelas, tidak ada nanti sampai di PHO sampai diukur oleh BPK semuanya akan jelas karena ada pengawasan khusus, ada pengawalan. Ini terakhir nih Kang Iman, apa yang seharusnya dilakukan oleh bupati kita ini untuk bisa mencapai tujuan-tujuan besar asta-citanya Pak Presiden ini di Kabupaten Bogor, karena banyak harapan besar itu Bogor ini menjadi percontohan gitu, secara nasional dalam segala hal. Kalau saya sih melihat daripada rekam jejak yang kemarin, misalnya udah melakukan pergantian di kepala dinas juga, udah mulai, berarti ada pergantian, berarti udah mulai menempatkan orang-orang yang tepat. Tetapi saya masih melihat pola kerja dan rencana kerja dari Kabupaten Bogor masih masih tertutup. Harusnya bupati sering melakukan public hearing lah, kalau enggak dengar pendapat dengan teman-teman di LSM, sehingga jadi semua bisa memberikan sumbangsi saran dan ide. Kemudian juga ada, jika ingin menjadi kabupaten terbagus atau misalkan, maka tadi entrepreneur governmentship-nya harus dipakai. Jadi tidak banyak, kalau banyak pengeluaran tapi pemasukannya juga harus banyak juga gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, contoh BUMD-nya dia lakukan pergantian, ya kan? Udah jelas teman-teman di BUMD udah nggak mampu misalkan memberikan dividen atau meningkatkan rating. Ya pergantian, karena banyak orang-orang yang berpotensi di Kabupaten Bogor ini. Dari lebih 5.400.000 penduduk itu kalau diambil 10% berarti orang-orang bagusnya ada di 540.000 orang. Kemana nih mereka berlabuh? Tapi setelah mereka menjadi BUMD atau menjadi petugas-petugas di pasar, itu ada kerja, ada tahapan-tahapan yang mesti diselesaikan.
Misalnya sampah di pasar udah tidak ada lagi, semuanya udah selesai. Kan sampai sekarang sampah masih numpuk di pasar. Kemudian misalnya BUMD Tohaga mampu memberikan dividen dari sektor parkir, ya berarti itu ada berapa pasar kali parkir, kali berapa mobil, udah jelas. Kemudian Sayaka Wisatanya udah jelas. Ada berapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor, kemudian yang berafiliasi dengan Sayaka Wisata itu yang mana aja, berapa pendapatan dari Sayaka Wisata, kemudian juga apa, ada berapa orang yang akan meminjam uang, berapa yang akan kita pinjamkan ke warga masyarakat di Kabupaten Bogor. Misalkan 1 triliun dipinjamkan oleh lembaga keuangan Kabupaten Bogor, berarti jika ada 2,5% dari bunga, berarti sudah ada berapa ratus juga pendapatan bunganya. Ini kayak gini, ini kayaknya nggak jalannya di situ. Oke. Pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan Fiskal. juga sumber daya alam, fiskalnya itu kayaknya, makanya saya berharap entrepreneur governmentship yang dijalankan di pemerintah Kabupaten Bogor. Baik. Terima kasih Kang Iman Sukarya atas waktu dan kesempatannya dalam obrolan bincang pagi Bogor, Ya, salah satu RRI Bogor. Ya memang kita perlu dengan orang-orang yang menjadi pelaku atau orang-orang yang benar-benar melihat dari dekat situasi dan kondisi yang ada di bagian wilayah Kabupaten Bogor ini. Dan semoga apa yang kita obrolkan pagi ini, kita bicarakan banyak bermanfaat dan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah. Amin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yofri Haryadi undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Saya juga mohon Taufik maaf ya. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Wabarakatuh.